Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang koloid. Tetapi sebelum kita membahas koloid, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai adanya zat terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarutnya atau medium pendispersinya. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tapi, apa sih perbedaan ketiganya? Kita ambil contoh, kita gunakan pasir, gula, dan susu bubuk sebagai zat yang terlarut. Kita masukkan ketiga-tiganya ke dalam gelas berisi air. Nah, air di sini bertugas sebagai zat pelarut, lalu masing-masing gelas kita aduk. Yang pertama, campuran air dan pasir merupakan contoh dari suspensi. Di sini kita bisa melihat secara jelas perbedaan air dan pasir setelah diaduk. Warnanya agak keruh dan setelah didiamkan akan terlihat batas antara fase terdispersi yaitu pasir dan medium pendispersinya yaitu air karena terjadi pengendapan. Suspensi terjadi jika fase terdispersi atau partikelnya memiliki ukuran di atas 100 nanometer. Yang kedua adalah campuran antara air dan gula, merupakan contoh dari dispersi halus atau larutan. Fase terdispersi atau larutan memiliki partikel kurang dari 1 nanometer. Larutan tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak terjadi pengendapan. Yang ketiga adalah campuran susu dan air, merupakan contoh koloid. Nah, dispersi koloid bisa dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen. Namun, bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat partikel-partikelnya terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid berada di antara 1 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda koloid adalah larutannya selalu keruh, namun tidak ada pengendapan dalam larutan, sehingga tidak bisa disaring. Berikut adalah perbedaan larutan koloid dan suspensi. Jadi, bila disimpulkan, koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dan jika didefinisikan, koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi berukuran antara 1 sampai 100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersinya. Contoh koloid selain susu adalah saus, tinta, spons, cat, santan, dan masih banyak lagi. Nah, kok bisa sih saus dan spons termasuk koloid? Saus cair, sedangkan spons padat. Kenapa keduanya disebut koloid? Keduanya termasuk koloid, namun keduanya memiliki perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Bila dilihat dari perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid terbagi menjadi 8 jenis. Silakan dilihat sendiri ya, bisa di-pause jika memang diperlukan. Semua koloid memiliki sifat yang khas, di antaranya sifat yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ukuran partikelnya cukup besar untuk menghamburkan cahaya ke segala arah. Contoh efek Tyndall pada kehidupan sehari-hari adalah langit berwarna biru di siang hari atau jingga di sore hari karena penghamburan cahaya matahari oleh awan. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid di dalam medium pendispersinya. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan partikel koloid dengan medium pendispersinya.
Pernahkah kalian berpikir bahwa ternyata koloid bermuatan listrik dan mampu menghantarkan listrik seperti halnya larutan elektrolit? Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu adsorpsi. Pada permukaan partikel koloid bekerja gaya van der Waals terhadap ion atau molekul lain yang berada di sekitarnya, sehingga mampu menyerap ion atau muatan listrik. Hal inilah yang menyebabkan koloid menjadi bermuatan listrik. Melekatnya partikel lain pada permukaan koloid disebut adsorpsi. Yang kedua, elektroforesis. Muatan koloid dapat diketahui dengan mencelupkan batang elektroda ke dalam sistem koloid. Koloid yang bermuatan positif akan tertarik ke elektroda negatif, sedangkan koloid yang bermuatan negatif akan tertarik ke elektroda positif. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik inilah yang disebut elektroforesis. Pernahkah kalian mengamati apa yang terjadi jika susu didiamkan tanpa ada pengaruh dari luar? Ternyata, koloid tersebut mengalami pengendapan dan akhirnya menggumpal. Penggumpalan ini disebabkan oleh adanya penetralan muatan partikel koloid oleh ion yang berlawanan dengan muatan koloid, sehingga mengakibatkan terjadinya penggabungan partikel-partikel koloid menjadi suatu agregat yang lebih besar. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi penggumpalan supaya koloid tetap stabil? Yang pertama, dengan penambahan ion. Kalian telah mengetahui bahwa koloid dapat bermuatan dengan cara menyerap ion. Setelah partikel koloid bermuatan, maka akan terjadi tolak-menolak sesamanya sehingga tidak akan terjadi penggumpalan dan tetap stabil. Yang kedua, dengan penambahan emulgator. Kalian tentu mengetahui bahwa jika air dan minyak tidak dapat dicampur, tetapi jika keduanya dikocok dengan kuat, akan terjadi suatu koloid minyak dalam air. Keadaan koloid ini tidak akan stabil dan bertahan lama karena air dan minyak tetap akan memisah. Namun, jika kalian menambahkan sabun ke dalam campuran tersebut, maka partikel minyak tetap akan teremulsi dalam air dan membentuk misel-misel. Sabun di sini bertindak sebagai emulgator minyak dalam air. Yang ketiga, yaitu dialisis, yang merupakan teknik pemurnian koloid yang didasarkan pada perbedaan ukuran-ukuran partikel koloid. Untuk memahami dialisis ini, perhatikan berikut terdiri dari beberapa partikel yang berbeda ukurannya. Kita bisa mengelompokkannya sesuai dengan ukurannya sebagai partikel A, partikel B, dan partikel C. Di sisi lain, terdapat kisi yang memiliki celah dengan ukuran yang seragam. Ketika fluida mengalir dari sisi atas, semua partikel bergerak ke bawah, terbawa arus. Partikel A dan B yang memiliki partikel berukuran kecil dapat melewati celah pada kisi dengan mudah. Namun, partikel C tertahan di sisi atas, tidak bisa melewati celah karena ukurannya melebihi celah pada kisi. Sekarang, yang tersisa hanyalah partikel C. Dapat dikatakan partikel C terpisah dari partikel A dan B. Inilah prinsip dari dialisis, memisahkan partikel berdasarkan ukurannya. Nah, kisi yang biasa digunakan dalam dialisis adalah membran semi-permeabel seperti perkamen dan selofan. Konsep dialisis ini dapat diterapkan dalam dunia kedokteran untuk mencuci darah yang dikenal sebagai hemodialisis. Sifat koloid lainnya adalah koagulasi atau penggumpalan. Koagulasi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu elektroforesis, pemanasan, penambahan elektrolit,
dan pencampuran dua macam koloid. Beberapa contoh penerapan koagulasi dalam kehidupan sehari-hari, yakni pembentukan delta sungai. Sewaktu air sungai yang mengandung partikel lempung yang tersuspensi bertemu dengan elektrolit-elektrolit dari air laut, maka koloid lempung memisah dan membentuk endapan sehingga terbentuklah delta di muara sungai. Contoh yang kedua, gas buangan yang berasal dari pabrik yang mengandung asap dan partikel berbahaya dapat diatasi dengan menggunakan alat yang disebut kotrel. Asap tersebut dimasukkan ke dalam ruangan bertegangan listrik tinggi, sehingga elektron akan mengionkan molekul udara. Partikel asap akan menyerap ion positif dan tertarik ke elektroda negatif, lantas menggumpal di sana. Akhirnya, gas keluar dalam bentuk padatan. Contoh yang ketiga, penggumpalan lateks dengan penambahan asam format. Lateks adalah koloid karet dalam air yang berupa sol bermuatan negatif, yang jika ditambahkan ion positif, lateks akan menggumpal dan terbentuk seperti cetakan. Dari beberapa sifat koloid inilah yang menjadi salah satu dasar pembuatan sabun. Sabun memiliki dua sifat, yakni hidrofil dan hidrofob. Sifat hidrofob dari sabun akan mengemulsi minyak dan lemak, sedangkan sifat hidrofil sabun akan berikatan dengan air melalui ikatan hidrogen. Sabun merupakan salah satu contoh koloid yang medium pendispersinya cair. Berdasarkan interaksi antara zat terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibedakan menjadi dua macam, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Bila medium pendispersinya air, koloid yang partikel-partikel terdispersinya menarik medium pendispersi disebut koloid hidrofil. Peristiwa ini disebabkan oleh adanya gaya van der Waals. Adapun koloid yang partikel-partikel terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya disebut koloid hidrofob. Adapun kedua sifat hidrofil dan hidrofob dari koloid ini dimanfaatkan dalam pembuatan sabun pada proses pencucian pakaian. Contoh koloid hidrofil yang lain adalah deterjen, sabun, gelatin, dan agar-agar. Sedangkan contoh koloid hidrofob adalah besi 3 hidroksida, sol emas, dan sol logam. Berikut perbedaan sifat koloid liofil dan koloid liofob. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya mengenai pembuatan koloid.